Perkenalkan, nama saya Claudia Matis Tumorang, NPM 2341113 dari manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis, yaitu penulisan surat bisnis adalah proses menyusun dan menyampaikan pesan tertulis yang ditujukan untuk kepentingan bisnis. Surat bisnis digunakan dalam berbagai situasi, termasuk komunikasi dengan klien, pelanggan, rekan bisnis, atau pihak internal perusahaan. Tujuan utama dari penulisan surat bisnis adalah menyampaikan informasi dengan jelas, persuasif, dan profesional untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Surat bisnis dapat beragam bentuk dan format, mulai dari surat formal yang diatur sesuai dengan format bisnis standar perusahaan, hingga email yang lebih santai namun tetap profesional. Isi surat bisnis biasanya mencakup pendahuluan yang menjelaskan konteks surat, pengenalan diri atau perusahaan, isi pesan utama, dan penutup untuk menggarisbawahi tindakan yang diharapkan atau ucapan terima kasih. Penulisan surat bisnis yang efektif memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi bisnis yang baik, seperti kejelasan, kesopanan, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan audiens yang dituju. Dengan menggunakan surat bisnis yang bijak, perusahaan dapat meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, memperkuat hubungan bisnis, serta mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dan penulisan surat bisnis dapat memiliki beberapa keuntungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertemuan bisnis, antara lain: 1. Pemahaman awal. Surat bisnis dapat digunakan untuk menyampaikan informasi awal tentang tujuan, agenda, dan harapan untuk pertemuan bisnis. Ini memungkinkan para peserta untuk mempersiapkan dengan baik sebelum pertemuan, sehingga meningkatkan pemahaman dan produktivitas selama pertemuan. Kedua, klarifikasi perspektif. Surat bisnis dapat digunakan untuk mengklarifikasi perspektif atau posisi masing-masing pihak sebelum pertemuan. Ini membantu menghindari kebingungan atau kesalahpahaman yang dapat terjadi selama diskusi dan memungkinkan para peserta untuk fokus dalam penyelesaian masalah yang relevan. Ketiga, penetapan agenda. Surat bisnis dapat mencakup agenda atau topik-topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Ini membantu untuk memastikan bahwa pertemuan berjalan sesuai dengan rencana dan menghindari pemborosan waktu pada topik yang tidak relevan. Keempat, referensi selama pertemuan. Para peserta dapat menggunakan surat bisnis sebagai referensi selama pertemuan untuk memastikan bahwa semua topik yang penting dibahas secara menyeluruh. Ini membantu menjaga fokus dan produktivitas selama pertemuan. Kelima, mendokumentasikan kesepakatan. Surat bisnis dapat digunakan untuk mendokumentasikan kesepakatan atau keputusan yang dicapai selama pertemuan. Ini memberikan catatan tertulis yang jelas dan dapat dijadikan referensi di masa depan, serta menghindari kesalahpahaman atau lupa terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan memanfaatkan surat bisnis sebelum pertemuan bisnis, para pemangku kepentingan dapat memaksimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dan kolaborasi konteks bisnis. Dalam surat bisnis memiliki prinsip-prinsip tertentu yang meliputi: pertama, kepatuhan pada format bisnis. Surat bisnis harus mengikuti format yang baku, termasuk struktur yang jelas, penempatan informasi yang tepat, dan kegunaan salam yang sesuai. Yang kedua, kesesuaian dengan audiens. Surat harus disesuaikan dengan audiens yang dituju, baik itu klien, pelanggan, rekan bisnis, atau pihak internal. Bahasa dan gaya penulisan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan penerima. Ketiga, kejelasan dan konsistensi. Pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh penerima. Hindari penggunaan jargon atau bahasa yang terlalu teknis, kecuali jika memang sesuai dengan audiens yang dituju. Selain itu, pastikan konsistensi dalam penggunaan gaya bahasa dan terminologi. Keempat, kesopanan dan profesionalisme. Surat bisnis harus disusun dengan kesopanan dan menghormati norma-norma etika bisnis. Hindari penggunaan bahasa yang kasar atau menyinggung, dan hindari konfrontasi yang tidak perlu.
kelima, fokus pada tujuan. Setiap surat bisnis harus memiliki tujuan yang jelas, baik itu untuk menjelaskan informasi, mengajukan permintaan, menawarkan produk atau layanan, atau mengonfirmasi kesepakatan. Pastikan bahwa isi surat secara efektif mendukung tujuan tersebut. Keenam, pemilihan kata yang tepat. Gunakan kata-kata yang tepat dan bermakna untuk menyampaikan pesan yang efektif. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau samar-samar yang dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Yang ketujuh, pemeriksaan dan koreksi. Sebelum mengirimkan surat, pastikan untuk memeriksanya secara seksama untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kesalahan lainnya. Koreksi yang teliti akan meningkatkan kesan profesional dan meningkatkan tingkat pemahaman pesan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, penulisan surat bisnis dapat menjadi alat yang efektif dalam komunikasi bisnis yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih.